mudah, making love itu susah. Because it take love to make love. When you have sex, you just need a little bit of feelings. Gue suka aja, kayaknya lo asik, kayaknya lo seksi. Semua pornografi itu tidak sehat karena membuat kita mempertanyakan kenormalan seksualitas kita. Pornografi bukanlah semata-mata film dewasa. Ya dianggap memang kalau orang dewasa nonton dia udah bijaksana. Tapi pornografi itu membuat kita mempertanyakan kenormalan seksualitas kita. Kita jadi bertanya kita normal apa enggak. Oke, hari ini biasanya alright. kan kita harus out of the box dong. Nggak boleh sama Band out of the box. Iya. Karena hari ini adalah harinya Tuhan. Zoya. Wah. Ya Zoya. Menyanyi aja. Tuhan. Mana yang lebih rohani, mana yang lebih rohana. Gitu. Mendadak religius. Di sini tim rohani, tim rohana. Oke. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Zoya Amirin. Alright, Zoya apa kabar? Baik, Gitu. puji Tadi Tuhan. macet sampai sini. Oh my God, yes. Ya. Kayaknya memang epic banget nih ini ya komen ini kali ini gitu karena mungkin perjalanannya sesusah ini ada apa ya di sini nanti ya. Tapi ada sesuatu yang Kayak luar ada biasa. sesuatu yang luar biasa nih bakal terjadi. Nah, saya menekuni ilmu psikologi katanya. Nah, tapi bisa sebutkan nggak? And you can introduce yourself gitu. Oke, so aku psikolog klinis, kebetulan memiliki spesialisasi seksologi gitu ya. Seksologi itu apa sih? Seksologi itu adalah tentang love, sex, and intimate relationship gitu. Jadi anything buat intimate relationship mulai dari yang normal, tidak normal, bahagia, aneh dan segala macam. Kalau biasanya itu kan semuanya love, dari sex, situ. dating ini love, sex sama intimate Relationship Okay, gitu. Karena ada banyak banget kan versi intimate relationship dan kebetulan saya adalah seksolog klinis perempuan pertama di Indonesia. Gitu. Jadi biasanya seksolog itu latar belakangnya dokter gitu ya. Aku kebetulan latar belakangnya adalah psikolog gitu. Jadi lebih banyak ke konseling gitu ya. Jadi bedanya sama psikiater, kalau psikiater kan ngasih obat, kalau aku enggak. Ya aku lebih kepada psikoterapinya, kepada perubahan perilakunya gitu, terus ngasih insight gitu orang-orang tentang bagaimana membina relationship-nya yang sehat dan bahagia. Oke, kita sih tertarik bicara soal seks. Sure. You guys? Tisu buat apa nangis? Nanti kita jelasin. Aku baru menemukan sesuatu di usia 56 tahun ini hari ini. Oh oke. Mengenai istilah tisu. Nanti aku jelasin. Oke, of course. Ternyata baru tahu dari salah satu editor kita. Dia Jangan bilang tisu. Ternyata dia distributor. Salah satu merek tisu. Makanya aku nanya tadi, apa itu magic tisu? Jadi aku selama 56 tahun baru tahu hari ini. Hati-hati kemeng ya Mas. Gitu. Rupanya dia memang itu klien yang konsisten menggunakan magic tisu gitu. Ternyata ada klien yang oversensitif. Oh gitu. Magic tissue. Tapi mungkin banyak audiens juga nggak tahu ya, karena aku juga nggak tahu, nanti kita bahas. Jadi lo mau nanya apa dulu? Menarik juga, kita langsung tahu loh saya langsung. Tahu lah. Gitu kita ngomong tisu. Tahu. Kalau gue tisu kan buat nangis gitu. Oh iya kan, polos, masih polos. Kalau yang magic pakai kanebo kering. Kalau magic kayak lo gitu. Ini justru untuk menghentikan tangisan di Oh tempat gitu, lain. oh lo mau menghentikan tangisan. benar. Oh pantesan dia suka nangis. Iya. Di Indonesia yang gue selama ini temuin adalah lack of sex education. Oh iya. Dan generasi gue itu larinya ke pornografi. Karena kita ini kita dibohongin sama orang tua kita. Kalau kita nanya adik kita dari mana, contoh, oh dianterin tetangga barusan. Iya. Oh dianterin angsa barusan di belakang, kalau rumahnya belakangnya sungai gitu. Jadi akhirnya waktu kita keluar rumah, yang kita cari itu pornografi. Kira angsa. Karena Zaman Viking banget angsa ya. Gitu. Yang kita cari akhirnya jadi pornografi dan True. ternyata sex education dengan pornografi itu adalah hal yang bertolak belakang. Oh iya bertolak belakang banget ya. And you're expert in this.
So, Iya, kasihan explain. banget. Mungkin aku cerita extreme way-nya dulu gitu ya, bahwa menangani mereka-mereka yang adiksi pornografi itu, how should I say, bukan bebal ya, tapi kayak adiksi, misalnya adiksi narkoba gitu ya, itu kan jelas kayak pengobatannya gitu kan, dan dia mengkonsumsi sesuatu kan gitu. Tapi kalau adiksi pornografi jarang yang meminta bantuan, apalagi banyak yang over pede karena mereka tuh eksekutif muda atau mereka adalah orang-orang dewasa berduit. Dengan dalih gue nonton pornografi kan nggak perkosa orang, gue nggak ngapa-ngapain, nggak aneh-aneh gitu kan ya. Terus kenapa gue mesti ribet gitu kan? You know, I mind my own business gitu while I'm doing porn. Terus lebih dahsyat lagi kalau setidak-tidaknya, ini asumsi aku ya gitu ya, era aku tuh kan masih ada stensilan gitu ya, Annie Erau pada waktu itu ngetop Annie banget. Erau. Annie Erau. You know that, Gak ada yang right? tahu Annie Erau. Gitu. Ya apalagi lo. Di atasnya Annie Erau tuh ada sih stensilannya apa Apa tuh ya, Annie Erau? aku lupa namanya. Jadi itu kan Annie Erau pada zaman aku, tapi stensilan pada zaman itu juga ada gitu ya. Jadi dari situ kan masih yang tulisan apa segala macam, very vivid dan segala macam, sampai akhirnya jadi dalam bentuk video kan. Terus lagi VCD gitu kan. Kalau zaman itu agak susah, zaman VHS dulu tuh masih susah gitu, zaman Annie Erau gitu. Tapi kalau sudah makin kesini kan berubahnya teknologi itu juga merubah si pornografi itu gitu ya. Nah sekarang saking canggihnya teknologi dan kita benar-benar hidup di zaman teknologi digital, itu permintaan pornografi pun berubah. Jadi sekarang bukan kayak buka apa fake taksi, nah, gitu ya, yang ketawa pasti tahu gitu ya, fake taksi terus atau buka apalah gitu ya, nanti begitu udah buka segala macam kan milih gitu. Itu so yesterday. Yang so now adalah how much money do you have? $100 gitu ya. Lo punya berapa, sejuta, 2 juta. Aku memberikan permintaan kepada si pemilik web pornografi untuk memodifikasi pornografinya sesuai dengan selera dan preferensi seksualku. Wow. So I feel safe. Semutasinya itu zaman sekarang. Aku merasa lebih safe mengekspresikan dan melihat konten seksual sesuai dengan preferensi seksualku. Nobody will say that you're weird. Sama pasangan jadi juga nggak safe kan? dimodifikasinya tuh gimana? Mereka pilih sesuai preference orangnya atau Bukannya gimana? orangnya, ceritanya. Kayak misalnya gini, misalnya nih ya, ini aku cuma berandai-andai. Misalnya, aku tuh terangsang kalau bisa berhubungan seks di atas genteng dengan petir-petir. Kan susah. Itu mungkin cuma bisa sebatas fantasi, kita nggak bisa aplikasikan di kehidupan nyata gitu ya. Tapi kalau di situ dia bilang, mau dong di hujan-hujan, ada orang lagi kayak gini, bikin kayak petir-petir gitu. Terus ya gitu ada orang hubungan yang kalau bisa badannya si lakinya kayak aku, si perempuannya kayak siapalah perempuan yang aku suka, my preference. Jangan pikir preference-nya itu udah pasti mesti yang payudaranya besar, badannya kayak gitar Spanyol kayak gini. Enggak, ada juga orang yang maunya kurus banget, maunya yang chubby chaser. There's a lot of preference. Itu di interview dong sama si pembuatnya. Sehingga dia Jadi custom mendeliver made dong berarti. custom made for Custom, you. yeah. Your preference, your Baru tahu your aku itu. fetish even so, ya kan? Itu coba bagaimana attachment yang nggak makin tinggi. Dan apalagi gue pakai duit gue nggak perkosa orang, Mbak Zoya. Kenapa? Kenapa gue harus pusing? Wow, oke, kalau emang itu tidak mengganggu, ya, tidak benar-benar tidak sampai memperkosa, tidak ini. Kenapa datang ke sini? Kalau ke aku ya, gitu ya. Kenapa datang ke aku untuk konseling? Karena makin detach kan sama love. Reality. Jadi having sex itu mudah, making love itu susah. Because it take love to make love. Yeah. But when you having sex, you just need a little bit of feelings. Iya, Gue suka aja, kayaknya lo asik, kayaknya lo seksi. Bisa nggak? Oh bisa. Gitu. Tapi yang kita mau kan dalam sebuah relationship, gitu ya, especially dalam pernikahan, kita mau ada making dan having sex-nya dong. Kalau making love aja pasti boring, nggak mungkin lah gitu kan. Sometimes we need like a passionate something like that, sharing fantasy, feel safe when we're sharing our sexual fantasy. Kan
Masalahnya orang tuh selalu berpikir bahwa fantasi itu harus selalu diaplikasikan di dunia nyata. Jangan dong. Fantasi itu boleh aneh-aneh. Menurut aku malah justru kenyamanan dan keamanan seseorang ketika sharing soal fantasinya, their deepest weird thought about sex, itu akan memperkuat relasi dan rumah tangganya. Kebanyakan menurut Esther Perel dalam bukunya Rethinking Infidelity, dia mengatakan banyak perselingkuhan terjadi karena apa? Karena kebanyakan Lack of laki-laki fantasy. ataupun perempuan tidak bisa membagikan sebanyak itu versi dirinya kepada pasangannya. Tapi dia bisa sama selingkuhannya. Jadi doesn't matter mau selingkuhannya cantik, ganteng, apa segala macam. Kadang-kadang orang bilang, kok bisa sih gitu banget sih, jauh banget sama istrinya, jauh banget sama suaminya. Spek istrinya tuh bidadari, spek suaminya tuh kayak, aduh, dewa Thor banget, ganteng banget. Doesn't matter ketika lu nggak merasa safe. Wait. Setahu gue, pornografi itu yang menjual fantasy. Sure. Sekarang dengan tadi yang Zoya bilang sekarang Preference. dengan bermutasi, kok bisa sekarang orang yang jadi punya fantasi? Dulunya mungkin perubahannya lebih males, ya kan? Maksudnya dulu itu informasi itu kita mesti cari. Ya. Zaman kita mesti pergi ke tukang koran, for Ya, ya. instance, kita mesti pergi ke toko buku untuk mencari informasi yang kita butuh. Sekarang informasi fall down on your lap. Most likely kita nggak bisa milih, kita buka apaan sih? Padahal lagi nggak nyari itu, atau kita nyari sesuatu, algoritmanya langsung berubah loh di Instagram, muncul terus. di ini. Ya. Padahal cuma iseng-iseng, misalnya lagi nyari tentang apa ya? Soul narcissist, lagi nyari tentang fetish, lagi nyari tentang apa gitu. Ih, tiba-tiba disaranin itu terus algoritmanya. You cannot really choose these days gitu kan. Apalagi kalau algoritmanya kita memang allow semua social media platform to interact, gitu dia bisa baca. Kita ke Lebih Google mumet kemanapun lagi. itu langsung dia udah bisa trace gitu. Dan terlalu banyak informasi yang sebenarnya kita nggak butuhin kan jatuh di lab kita. Jadi sekarang mereka pun mesti pintar-pintar kan ngejual. Karena apa? Dulu kita susah juga. Ya kalau zamannya kuliah itu kayak mesti diem-diem di bawah pohon nyari VCD untuk misalnya apa namanya VCD gitu. Sekarang buka Twitter aja banyak. Iya, iya. Kalau mungkin kalau si TikTok agak lebih restricted, tapi bisa buka apa? OnlyFans, ya kan? Dulu Bigo, tapi sekarang kayak OnlyFans apa segala macam. Orang cyber itu benar-benar terang-terangan. So in Twitter, you can choose whatever. Oh, aku pengen swinger, aku pengen bertukar pasangan, aku pengen begini, aku pengen aku pengen apapun. Mudah sekali. Dan orang tuh saling menginterview orang lain lewat online. Aplikasi Kencan itu bukan hanya untuk yang single. Untuk pasangan-pasangan menikah mencari pacar bersama. Like, wow, everything is changed. Jadi dimodifikasi pula pornografinya. Oke. Karena kan kalau Oke. cuma ngelihat gitu gratisan kayak bikin ini raw lah atau misalnya bikin yang gratis banyak. Tinggal buka. You know the right platform. There you go. So, is it healthy? Itu sehat nggak? Of course not. Nah, ini dia. Semua pornografi itu tidak sehat karena membuat kita mempertanyakan kenormalan seksualitas kita. Sayang kok di situ warnanya pink, kenapa kamu coklat? Studi banding. Sayang kok di situ hubungan bisa lama gini, kok kamu sebentar banget. Ya kan? And you question everything Yeah. about yourself. Tentang size, tentang apa namanya, kok di situ dia mendesa-desa kamu enggak. Bagaimana mau membandingkan? At least ya terakhir ya, waktu lagi belum se-online ini, itu sekitar 10-15 tahun lalu tuh aku ke Vivid Industry. Ya kebetulan lagi ada salah satu studi memang, Vivid Industry itu apa? Vivid Industry tempat pembuatan film. Oke. Gitu. Jadi aku lagi Di Amerika? Di Amerika. Oke. Aku lagi sengaja memang ke San Diego State University karena kita mau membahas waktu itu gubernurnya masih Arnold Schwarzenegger. Ya. Arnold Schwarzenegger oke. masih jadi governor waktu itu di California. Terus dari gitu dia itu mau membuat aturan bagaimana semua film porno itu bintangnya harus pakai kondom. Banyaklah kontradiksinya. Dia concern sebenarnya karena apa? Pada saat itu di California hampir setiap menit itu ada lah kira-kira 100 judul film porno yang lahir. Setiap menit. Setiap menit. Wow. That's crazy. Karena mereka kan legal.
Iya. Kayak selama di sana mereka berusia 21 tahun gitu atau 18 tahun kan itu udah legal age kan. Dan dia punya tanda tangan apa segala macam, so you cannot do anything about it kan. Itu legal. Gitu. Nah, dalam industri itu kan itu concerning tetap. Jadi conference itu tuh aku agak amazed sih gitu. Banyak feminis gitu dan feminisnya itu adalah feminis keren, dan I think at that time I changed my social religion kind of become a feminist at that time gitu, karena aku ngeliat feminis tuh keren, nggak kejam, nggak benci laki-laki, nggak begini-begini. Jadi mereka benar-benar fighting untuk bagaimana pencegahan pornografi, karena ini kan adalah pornografi, prostitusi itu kayak bisnis tertua di dunia loh. Ya. Ya. Bentuknya aja berubah. Ya. Tapi kan susah gitu. Karena apa? Demand-nya banyak. Dalam prinsip ekonomi kan selama ada demand selalu ada supply. Ya. Gitu. Jadi gimana mau mutus mata rantainya? Tapi ya namanya juga manusia ini ya ideal punya harapan gitu. Coba deh gue datang konferensinya gitu di San Diego State University, siapa tahu ya kan. Nah di situ kita ada kesempatan yang interview, mengunjungi industri, memang nggak buat semuanya gitu ya, buat sex therapist kayak aku gitu. Nah di situ aku kan melakukan interview, aku tanya kayak, cuma yang nggak boleh ngerekam sayangnya. Aku tanya pertama seperti biasa kan kalau mau interview pasti kita akan tanya dulu, mau dipanggil apa gitu kan ya, how do you want to be called gitu, are you want to be called like a porn star, an artist, apa gitu kan. Dia bilang, oh ya, I want to be called as sex athlete. What? Aku yang terbata-bata. Baru dengar tuh sex athlete. Ada di Olimpiade tuh. Ada ya? Ada sekarang ada olimpiadenya. Ada dong. Di Really? Swiss or something. Iya. Really? Lalu Did you know? Ada sex olimpiade. Udah pada tahu? ada. Gue juga baru tahu. Iya. Oh, lo taunya tisu gitu. Nanti di browsing. Nanti di Itu makanya browsing. kalau di Olimpiade butuh banyak tisu untuk bisa memenangkan. Udah ada kayak sex olimpiade something itu di Eropa, Really? biasalah Eropa yang membuka gitu. Nah terus aku bilang gini, may I know why you called yourself a sex athlete? Dia bilang ya karena ini udah yang bener-bener bintang yang udah paling oke banget ya gitu, yang aku taunya bintang oke sama enggak adalah dari namanya gitu. Misalnya namanya Jessie gitu. Jadi Jessie the Emerald gitu. Jadi kalau udah namanya udah disebut di dalam judul berarti dia udah bintang paling top. Kalau masih cuma judul-judul begitu aja, siapapun namanya itu Jewel lah bla 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 bla, ya dia masih pemula-pemula. Tapi kalau namanya udah di-mention berarti dia udah top. Maksudnya kan semua ada namanya dong. Maksudnya nama yang di-mention itu. Namanya di-mention di judul. Oh di judul. Oke. Ya, Kalau namanya nggak ada di Ya, judul ya, berarti ya, kamu ya. masih biasa-biasa Ya, saja lah gitu istilahnya. Nama kamu Apa? di mana? Di pintu kayaknya. Di pintu atau di kursi ya. Tergantung. Di kursi didudukin dong. Jadi gitu. Terus aku aku tanya kenapa sex athlete? Karena gini dia bilang, satu adegan gitu. Misalnya dia mesti perform, ada beberapa adegan gitu ya. Salah satunya misalnya dia harus perform dia sendiri, ada 3 laki-laki misalnya. Terus dia mesti setiga laki-laki ini mesti perform kayak oral sex, anal sex, sama dia mesti melakukan oral juga kepada si laki-laki itu gitu Kan ya. oral, anal sama depan belakang deh. Depan belakang oral. Jadi lagi, dia tiga. dia memberikan oral, dia diberi oral, terus dia gitu dia juga di anal. Itu kan like anatomically impossible, right? Gitu. Tapi karena itu difilmkan, orang kan mikir seolah-olah itu asli, beneran bisa, karena ada human yang melakukan itu. Gitu. Seperti juga kalau kita ke Thailand gitu ya, misalnya kita ke Patpong gitu ya. Itu kan juga ada performa yang aduh bisa ngerokok, bisa main pingpong. Terus Bisa kita buka mau botol. bawa itu ke pasangan kita. That's crazy. Kenapa? Ya karena istilah sex athlete itu mereka untuk perform kayak begitu mereka latihan loh. 2-3 minggu latihan relaksasi, latihan apalah. Nah kita kan mau pasangan kita nggak perform. Exhausting bukan? Masa mau Makanya dia perform kalau pasangan? themselves atlet. Karena mereka Makanya dia menyebut latihan atlet, gitu. karena untuk latihan. bisa. Nah ide itu kan kita nggak bisa mentah-mentah dari pornografi atau dari wisata yang kita lihat terus kita mentah-mentah bawa ke ranjang. It's not fair for our partner. Iya. Dan kalau kamu juga disuruh perform, bisa nggak kamu perform juga? Selama yang ada di film kan nggak bisa. Tapi berapa banyak pasangan jadi chaos gara-gara ngeliat gitu. Ada satu klien ya, lumayan lucu sih. Ini bukan klien sih, kebetulan waktu itu aku interview lagi zaman-zaman aku masih jadi host di salah satu TV swasta gitu ya. Jadi ini
aduh nemu aja lagi di interview sama tim aku gitu, terus dia bilang, Mbak Zoya kayaknya mesti interview dia dulu deh. Terus si bapak ini bilang gini, iya bangga banget dia gitu. Penis aku tuh aku suntikin kolagen, gimana Pak? Aku filler supaya urat-uratnya muncul. Nggak dibotox Terus kali ya? ujung-ujungnya enggak, kalau botox kan melemaskan. Melemaskan. Ini kan dia perlu gua filler kagak ngerti. menguatkan supaya katanya salur-salurnya di penisnya itu keluar semua dan di ujung kepala penisnya ditaruh mutiara. Mutiara yang kecil-kecil. Katanya supaya bergerigi gitu. Saya bilang gini, Pak, boleh tahu apa yang memotivasi Bapak melakukan itu kan? Kayak gue udah, gitu. Karena saya lagi main sama istri saya, lagi hubungan. Terus dia nonton film. Di film itu istrinya cuma bilang begini doang nih. Wow. Dia lihat, terus dia gini, studi banding. Punya gue segini, punya di film segitu. I have to do everything in my power untuk bikin itu lebih besar. Dengan asumsi urat-urat pasti akan begini begitu. Aku interview istrinya, Bu, ibu emang mau seperti itu? Enggak sama sekali Mas Zoya, saya nggak kepikiran. Saya kaget makanya dia datang, wah gede banget penisnya terus kayak begini. It's scary malah. Terus dia gitu dia jadi lebih obses gitu untuk lebih membuktikan. Dia bilang, Pak, istri kan nggak pernah minta. Pastilah dia minta karena dia bilang wow waktu nonton film. Oh, berarti dia nonton film Assumption. pornografi sama-sama? Iya, nonton film pornografi sama-sama. As if, ya kan, bahwa nonton film itu karena udah suami istri, udah legal age, itu sehat. Nggak bisa, jadi studi banding. Ya. Comparison. Dan kita tidak memiliki yang kita harapkan gitu, dan yang sustainable kan gitu ya, adalah seks yang organik kan. Aku pengen bergairah sama kamu, kamu bergairah sama aku. Sekali-sekali kalau kita lagi capek, nggak mood, nggak apa-apa. Tapi aku pengen bergairah sama pasanganku kan, real person. Pornografi tidak membawa itu. Pornografi membawa harapan palsu, studi banding yang nggak jelas, dan sangat-sangat tidak human karena mereka atlet, gitu. Jadi ketika kita bawa itu ke ranjang, kan nggak fair. Terus kita membandingkan, apalagi seperti juga segala sesuatu yang membuat adiksi. Pornografi itu kan bikin dopamin kita jadi tinggi banget gitu. Pornografi itu memberikan dopamin itu adalah quick gratification gitu ya. Dopamin yang sesuai pada pasangan itu membuat pasangan itu jadi mau flirting with each other, be playful, sharing sexual fantasy, bercanda, ketawa-tawa. Itu yang appropriate. Yang appropriate adalah ketika ngajak nonton pornografi bareng, maksain ini itu. Adultery, selingkuh, ya kan, ngajak variasi yang aneh-aneh, maksain variasi yang aneh-aneh ke pasangan. Jadi pornografi buat suami istri itu it's a not big healthy. no-no. It's a big no-no. Okay. Makanya satu kali pernah, waktu itu saya ingat anak saya tuh masih SMP apa SD saya lupa. Dia pulang dia bilang gini, Mami aku dapat pelajaran. Apa tuh? Ya katanya kita tuh tidak boleh nonton film porno. Oh ya kenapa? Karena itu adalah film dewasa. Terus aku tanya gini sama anakku, oh itu film dewasa, berarti kalau Mami nonton, Opa nonton, Oma nonton gak apa-apa dong? Dia gitu kan. Tapi kata guru aku begitu, gue tatar juga nih gurunya dalam hati gue. Phoebe aku bilang begitu, pornografi bukanlah semata-mata film dewasa. Ya dianggap memang kalau orang dewasa nonton dia udah bijaksana. Tapi pornografi itu membuat kita mempertanyakan kenormalan seksualitas kita. Kita jadi bertanya kita normal apa enggak. Jadi untuk usia berapapun buat mami, kayak opa, kayak oma, kayak siapapun juga, kamu juga nanti kalau dewasa jangan nonton film. Kalau kamu pengen punya kehidupan seks yang lebih baik, konseling, cari seksolog, melakukan premarital counseling gitu ya. Pahami fantasi seksual kamu, ngertiin diri kamu seksualitas. Oh gitu. Jadi sebenarnya seks itu normal kan, Mi? Ya semua akan ngerasain. Nanti kamu akan menstruasi, laki-laki akan mimpi basah gitu. Itu adalah seks edukasi kan yang kita ajarin ke anak kita. Jadi seks edukasi itu bukanlah tutorial senggama. Seks edukasi itu adalah tentang memahami bagaimana ya biological age kita sejalan dengan perkembangan psikoseksual kita. Anak 3 tahun sama 13 tahun, 30 tahun, ya 80, 70 tahun kan beda perkembangan psikoseksual yang harus dipenuhi. Dari lahir sampai meninggal kita harus memenuhi itu dengan seks edukasi.
bukan tutorial senggama. Iya. Terus gue pernah ngobrol sama lo, Zoe. Berapa bulan lalu. Lo bilang di Indonesia itu udah mengerikan keadaan anak-anak muda. Karena mereka mulai tabung dari uang-uang jajan orang tua yang orang tua kasih. Dan mereka mulai praktek. Karena tidak dapat sex education. Jadi mereka praktek dengan institusi. Oh, nah mengerikannya gini. Jadi ini kalau nggak salah, aku ada presentasi sama ceramah bareng Bappenas pada waktu itu tahun 2022 apa 2021 aku lupa. Di situ kita sama-sama mempresentasikan tentang karena Bappenas kan harus membuat peta gitu ya tentang si Indonesia Emas ini nih anak-anak remaja ini perencanaan kedepannya bagaimana gitu ya kondisi seksualitasnya kan juga mempengaruhi lah gitu ya bagaimana mereka berproses gitu nantinya dan data dari Bappenas itu aku juga lumayan shock karena yang aku tahu 10 tahun lalu hubungan pertama itu biasa dilakukan pada mereka-mereka yang usia 19 tahun which is usia kuliah sebagian besar ya yang lain-lain sih ada lah pasti tapi angkanya kecil lah tidak signifikan. Terus umur 19 pun itu mereka melakukan hubungan pertamanya rata-rata sebagian besar sudah pacaran setahun atau 12 bulan gitu. Terus tahun 2021 atau 2022 ini ya ternyata pada anak laki-laki hubungan pertama paling banyak usia 15 tahun dan dengan pekerja. Ini adalah salah satu dampak paling buruk dari budaya patriarki. Jadi patriarki itu sebenarnya paling menyakiti laki-laki sendiri, baru si perempuannya, menurut aku ya. Karena gini, di budaya patriarki itu apa sih? Laki-laki kan nggak banyak larangan. Oh, ini namanya juga laki-laki, wajarlah selingkuh. Oh, namanya juga laki-laki, wajarlah kalau dia udah mulai nonton porno ini seks. Kesian aja jadi laki-laki di Indonesia ya. Laki-laki yang baik tuh yang kayak apa sih? Semuanya diwajarkan. Boys will be boys, not all men. Aduh, kesian amat. Sementara perempuan, larangannya banyak banget. Pakai rok pendek, slut. Pakai kayak gini, emang genit sih. Ya, anak umur 16 tahun, ya, melakukan hubungan seksual dengan gurunya, ada relasi kuasa. Dilalah yang disalahin si anak kecil dari Gorontalo ini, umur 16 tahun. Berarti kan? Wah, gila, aku ke seks umur segitu. Dia 15 tahun. Yang disalahin gurunya tuh. Ada ponakan umur 15 tahun, genit sama suaminya si tantenya. Diusir anaknya. Kan itu grooming ya. Kenapa sih omnya mau? Jaga dong. Jangan dong. Kenapa mereka kata-kata gitu? Jadi seolah-olah laki-laki di Indonesia itu harus bisa amat seks kan? Ya pasti. Laki wajar atau seks. Padahal siapa yang mau ngajar anak laki-laki kita menjadi laki-laki yang baik? Bagaimana dia menjadi suami? Bagaimana dia bisa memuaskan istrinya di ranjang? Kalau dia masih tahu. Semuanya dibilang boleh. Itu saking keponya nih, belasan tahun lalu doang banget baru usia. Waktu lagi mau lulus S2, aku ngambil penelitian S2 aku tuh tesnya tuh tentang apa sih yang dipikirin laki-laki ketika akan melakukan hubungan seks pertama kali atau dengan pasangan yang baru dan apa sih yang dipikirkan perempuan untuk melakukan hubungan seks pertama kali gitu. Laki-laki tuh sangat memikirkan apa nih masih turunan produk patriarki gitu ya bahwa dia tuh mikirin wah gimana ya aku mau show off ya. Aku mau nunjukin aku bisa kungfu panda, aku bisa gaya ini, di ranjang. I'm God, kan gitu ya. Gitu. Gitu, pengen show off gitu. Makanya dia maunya lampunya terang supaya pasangannya bisa ngelihat, hey, how good I am gitu ya. Di dalam pikiran perempuan, hampir semua perempuan ini dari segala macam status sosial dan dari bentuk tubuh yang bermacam-macam. Perempuan tuh cuma mikir gini, am I sexy enough for him? Ini dalam konteks heteroseksual ya. Am I di pihak perempuan ya? aku tuh diinginkan nggak ya? Aku
dia mau nggak ya sama aku gitu. Gitu ya. Tisu. Jadi Itu patriarki itu. Tisu. Mau kayak kungfu panda. Ganti kanebo nanti. Ya. kalau si perempuannya mikir kayak begitu, terus laki-lakinya sibuk mikirin tentang mau show off gaya apa, kan nggak matching ya di ranjang. ya. Jadi ketika ada orang yang nulis surat, Mbak Zoya gimana dong gitu, aku mau cerai aja dari suamiku, abis dia seksnya nggak enak. Oh iya Mbak, seksnya nggak enak tuh gimana? Oh dia nggak bisa memuaskan saya di ranjang Mbak, gitu-gitu aja saya nggak bisa. AU tuh apa Mbak? Orgasme. Iya orgasme. Mbak tahu orgasme apa? Nggak tahu. Pokoknya kalau di film-film aku mesti AU, terus laki-lakinya tuh segitu memuaskannya. Aku AU juga enggak Mbak Zoya. Orgasme kan tuh apa? Bukan ahu-ahunya, tapi kan you achieving the climax kan. Exactly. Mbak, yang namanya climax itu apa sih? Reaching orgasm tuh apa sih exactly? Nggak tahu. Harusnya laki-lakinya udah tahu. Termasuk kan image-image bahwa oh kalau laki-laki Arab harusnya lebih besar. Kalau Chinese pasti kecil, kalau ini pasti begitu. It's not helping. It's not helping. Ya. Karena kan G-spotnya kan nggak terlalu menentukan. Exactly. Paling cuma seginian. G-spot itu cuma 5 sampai 7 cm Iya, dari size liang don't matter. vagina. Size don't matter asal normal. Ya. Normal, bukan Asal ada normal. Ada yang small banget. Kalau yang kan. small penis, micro penis memang Iya, harus iya. berobat Tapi lah. Tapi kalau normal certain nggak thing, apa-apa. memang mereka bisa dapat achievement juga yang rada besar juga sih. Yang perempuan tuh ada Iya tetap tapi nggak tergantung. menjadi nomor satu. Nggak gitu. bisa. Tapi juga. benar nggak sih itu size don't matter is the how you use it. Iya, exactly. Kalau dia besar dia cuma bisa keluar masuk doang, so what? Tapi kalau misalnya dia bisa tahu manuvernya, tahu nanya sama perempuannya, what Iya. can I do to make you feel sexy? Iya. What can I do to make you Satu feel good? frekuensi. Understanding every spot that she like to be touched. Ya. Iya, kan Or whatever is sebenarnya that. foreplay-nya itu kan sebelum oral itu juga penting. True, Gitu, kita ngobrol, bangun suasananya, Iya. gitu. Dan investasinya tuh Kualitas, setiap iya. hari, nggak bisa Iya, pas iya. udah mau hubungan doang baru ciuman Iya, iya, misalnya. Gitu, dan banyak yang mau usahanya kan Itu cuma pornografi gitu kalau doang. itu kan. Itu pornografi. Karena di pornografi kan semuanya gampang, colek basah, Iya. colek terangsang. Mana ada manusia nyata beneran kayak Dikedipin begitu. buka baju. Dikedipin buka baju, like Tapi mungkin there's bukan, no way. bukan itu juga. Majority itu, ya aku kan kenal banyak juga ya. Laki-laki itu kadang-kadang suka males masuk ke dalam foreplay. Ya, maksudnya Nggak mau foreplay. effort gitu. Karena dia nggak Iya. tahu mesti ngapain Nggak sebenarnya. belajar, makanya back to the sex education. Yang menarik tuh kan, aku suka ngajarin tuh sebenarnya mengenai relationship, perbedaan kebutuhan pria dan wanita, gitu. Tetapi di sex education ini kan kita pas nih. Tadi kan saya kan bilang kebutuhan pria dan wanita dalam mencapai kenikmatan itu kan beda. True. Tapi ini nggak pernah dibahas. Kalau kita sekarang udah mulai banyak nih untuk pasangan gitu, kita ada seminar gitu Iya, kan, iya. Venus sama Mars gitu kan, perbedaan pria sama wanita kan totally different. Yang satu suka communication, suka affection, yang laki lebih Geng John Gray nih, lebih- kayaknya John Gray PhD. Iya, affection segala semuanya, terus sini lebih banyak financial needs segala gitu. True. Tapi kalau di sex education ini, makanya ini menarik sekali. Aku juga baru denger nih dari Zoya ini, emang benar-benar sexual preference-nya beda gitu. It's Tapi true. sayangnya Dan nggak karena kita, makanya aku pengen dengar juga gimana ini supaya the wave of the sex education yang benar ini bisa terus terdengar, terus bahkan bisa masuk di dalam education sehingga dari muda tuh orang udah bisa denger. Ini sangat menarik, jadi bagus sih. Jadi si pria ini karena lack of information, jadi orang Iya. tuh pikirnya saya bisa muasin perempuan nih dengan begini. Iya. Sedangkan wanita tuh Enggak, ya bukan begini begitu, kan aku jadi nggak nggak mau. nyambung kan. Tapi kan akan, ya because you don't have the knowledge gitu kan. Iya, dan lebih seremnya lagi orang berpikir sex education itu adalah dengan banyak melakukan hubungan. Jadi ada banyak pria maupun wanita yang over confidence karena ngerasa, oh in the past I have a lot of sexual partner before, so I know a lot. Are you? Ini yang kayak begini kadang-kadang yang overconfidence ya. Kalau ada yang belajar dari setiap relationship menurut saya bagus lah gitu. Tapi jangan lupa semuanya punya konsekuensi. Iya. Ya kan? Yang test drive dulu sebelum menikah ada konsekuensinya.
yang nggak test drive sebelum menikah bukan berarti nggak bisa mendiskusikan tentang seks. Jadi jangan cari alasan. Ya, aku mau banyak-banyak pengalaman Mbak, nggak bisa beli kucing dalam karung. Pernikahan mana sih yang kita bisa tahu 100% orang lain, orang kita aja nggak bisa tahu 100% diri kita, udahlah. Karena Ya kalau kan? laki-laki- Learn. Sama ini mungkin apa di Indonesia itu kulturnya itu kalau bahas seks itu kayak aib gitu, kayak Iya, memalukan, atau nggak kayak vulgar sekaligus, apalagi di tempat-tempat nyebelin. organisasi agama gitu. Ya, Malah kita lihat malah banyak yang jatuhnya di situ ya. karena ditutup-tutupin. Tutup-tutupin gitu kan ya. Jadi malah ketika seolah-olah kalau kita nggak ngomongin seks kita jadi suci. Mungkin No way. serem banget men gitu. Ini seksualitas tuh bagian normal dari diri kita Ya. gitu ya. Nah lucunya si perempuan ini waktu aku tanya, jadi bagian tubuh mana nih Mbak yang dari diri kamu yang kamu suka dipuaskannya seperti apa? What is orgasm for you? Nggak tahu Mbak Zoya, pokoknya itu kan tugas laki-laki. Katanya laki-laki mesti ngerti seks. Lah Mbak, laki-laki kan nggak punya vagina. Yang punya vagina kamu, yang punya vulva kamu. Tubuh kamu, setiap perempuan juga beda-beda. Karena banyak yang mereka yang punya pengalaman seksual sebelumnya, begitu dia melakukan a certain way to satisfy, to express sexually to this partner nggak respond back. Apa coba yang terjadi? Mencari cara lain atau nyalahin? Nyalahin. Kok bisa sih cewek-cewek sebelumnya nggak begini loh, aneh loh. Gila jahat sih. Itu sih pendapat langsung. Cowok-cowok sebelumnya nggak pernah kayak gini. Kamu periksa deh, jangan-jangan kamu gay. Wah, lemes dong digituin dong. Ya, nggak ada laki atau perempuan yang mau dibandingin. Ya. If it didn't work, then change the way, for heaven's sake. Ya. Masa malah nyalahin sih? Ya. Ya nggak begitu dong. Ya. Jadi it's about your ego kan kadang-kadang. Karena tubuh kita itu bukan republik loh. Tubuh kita itu monarki. Nggak bisa ada banyak orang memutuskan what is it good for my body unless cuma gue pelecehan pemerkosaan terjadi kan ada pelakunya. So bagaimana caranya melakukan pencegahan? Stop jadi pelaku. Pastikan tidak ada keluarga kita, ya teman-teman kita ataupun yang menjadi pelaku pelecehan. Kalau dia nggak ngerti kita ajarin.